Iya. Nah, ini udah ya. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Bu. Saya terima kasih Bu diingatkan. Saya juga hampir lupa karena udah asik dengan pertanyaan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti begini, pada saat Bapak Ibu punya WSP, ya, katakanlah tadi Bapak Ibu atau teman-teman semua ada bilang WSP saya belum ada nih, oke, nggak apa-apa. WSP saya belum diapa-apain, oke, nggak apa-apa. Jadi saya mau ngajarin dari benar-benar nol seperti punya Bu Berta yang ada di layar. Nah, ini belum nol sih, sudah ada diisi nih, live art. Nah, sudah ada tapi nggak ada isinya. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya WSP, WSP itu ada sebenarnya tampilan di WSP itu ada dua. Ini yang tampilan di depan sini, ini disebut dengan tampilan untuk dashboard. Ya, dashboard itu apa? Tampilan untuk di mana kita akan menampilkan semua produk-produk yang akan kita jual. Ya, menampilkan semua produk yang akan kita jual. Nah, apapun itu produknya, nanti cuman produk itu akan kita kelompokkan berdasarkan kategorinya. Nah, tadi kalau saya lihat di sini, Bu Berta tadi udah mulai mau mempersiapkan diri nih. Dia mau buat kategori pengelompokan atas satu produk namanya live art, live craft ya. Iya, Pak. Nanti kemungkinan besar dia buat kategori lagi nih di sini untuk produk mungkin produk lain, apa produk temennya atau produk siapa gitu ya. Nah, itu fungsinya ini. Oke. Nah, kemudian di USP ada ibaratnya gini ya. Kalau kita di rumah buat satu rumah makan, kita ada tempat buat menampilkan sajian, contoh rumah makan Padang gitu ya. Kan ada etalase buat makanan-makanan yang sudah tersaji. Nah, ini tempatnya. Tapi ada juga kita punya dapurnya. Dapurnya itu buat apa? Untuk menyajikan atau meramu atau memasak atau membuat produk itu untuk disajikan ke depan. Kan gitu ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu tadi ini dashboardnya, kalau dashboardnya itu kita pakai aja nama domainnya seperti Bapak Ibu nanti kalau sudah diberikan tinggal dikasih nama domainnya itu udah muncul semua. Tapi untuk yang di dapur, bagian dapur namanya panel admin. Nah, Bapak Ibu tinggal ketikkan nama domainnya lagi, cuman ditambahkan slash panel, panel itu huruf kecil semua, ya. Panel MS-nya besar, ya. Ini hati apa diperhatikan di sini jangan dibuat MS-nya kecil. Jadi tetap seperti ini, panelnya huruf kecil semua, MS-nya huruf besar, baru enter. Nah, di sini kita diminta login password atau username password kalau kita mau membuat sesuatu, ya. Apakah itu mau posting, ya, ataupun yang lain. Anggap untuk sekarang ini kita mau buat bagaimana cara memposting produknya. Dalam bahasa tadi rumah makan tadi, bagaimana cara kita membuat sebuah makanan untuk ditaruh di depan kan gitu. Nah, ini kita coba untuk posting. Nah, username-nya yang standar. Nanti kalau Bapak Ibu dapat apa namanya itu WSP-nya, ini username-nya standar admin. Dan ini juga biasanya Bapak Ibu diberikan oleh CS kami. Username-nya admin, terus password-nya juga nanti diberikan. Nah, ini kita pakai standar. Untuk password adalah WSP mantap 7000 gitu ya. Jadi saya biar Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, nanti passwordnya seperti ini. Ya. Jadi kalau saya ketik di sini kan nggak kelihatan. Nanti saya ketik di sini. Oke, ini saya ketik di WSP mata. Itu saya kopikan. Passwordnya saya taruh di sini. Oke, baru login. Nah, baru Bapak Ibu bisa masuk ke dalam namanya admin panel. Ya, admin panel. Nah, di sini kita tempat untuk menyajikan apa yang terjadi di depan sini, di dashboard ini, atau di etalase bagian sini. Nah, kita ambil contoh satu. Nah, pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita akan memposting sebuah produk, ya. Kita akan memposting semua produk. Cuman setiap produk itu diwajibkan dimasukkan dalam satu grup atau pembagian yang disebut dengan kategori. Ya, kategori. Katakanlah, nah Ibu Berta saya ini dulu ya, saya bebas dulu ya. Jadi
Iya Pak, ya, siap. Nah, saya pakai contoh ini, saya mau posting produk saya deh, travel mobil Jakarta Lampung, gitu ya. Nah, artinya semua yang ada Jakarta Lampung, Tangerang Lampung, Bekasi Lampung, travel mobil ya, yang travel mobil semua saya masukin dalam kategori biar nggak nyampur-nyampur ke produk lain. Nah, tinggal bagaimana cara menambah kategorinya, tinggal klik kategori, terus tambah input kategori ya, plus input kategori. Nah, saya pakai di sini. Kategorinya adalah travel mobil Jakarta Lampung ya. Nah, ini saya simpan. Itu nanti jangan diisi dulu deh. Untuk kategori dilewatkan apa? Jangan nanti nggak usah diisi dulu, langsung submit aja. Nah, setelah kita Eh, submit muncul. Nah, di sini ternyata udah muncul satu kategori travel mobil Jakarta Lampung. Artinya apapun yang saya posting tentang travel mobil saya itu saya masukkan di sini. Jangan ada yang lari ke kategori lain gitu. Nah, oke kita eh, mulai. izin Pak Bagaimana Tony. cara mempostingnya gitu ya? Halo, izin Pak Tony. Silakan Pak. Tadi Pak Tony sampaikan bagi teman-teman yang EWSP-nya belum aktif akan dipinjamkan dulu untuk latihan gitu Pak. Ya, ya. Mungkin ini kayaknya takutnya bisa dimulai gitu Pak. Bisa langsung latihan gitu Pak. Mau langsung praktek. Iya Pak, latihannya mau Oke, langsung oke, praktek. oke. Sip, sip, Iya, sip. makasih Pak. Semangatnya luar biasa ini. Nah, ini Pak. Silakan Bapak Ibu link ilmu My ID. Silakan Bapak Ibu pakai yang ini. Nanti kalau bisa Bapak Ibu nggak apa-apa. Nanti kategorinya ditambahkan aja di sini. Ini nggak usah dia apa-apain, biarkan aja jadi link ilmu. Nanti Bapak My Ibu ID. tambahkan gitu ya. Sama caranya sama dengan panel MMS ya. Terus admin WSP mantap. Nah, nah ini bisa nggak apa-apa buat Bapak Ibu. Jika seandainya Bapak Ibu langsung praktek, mau serentak mau 10 orang sekaligus nggak ada masalah. Bisa. Tidak harus satu orang satu, nggak harus. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau bisa kategorinya dikasih ini deh apa? Nggak usah. Nggak apa-apa, silakan aja. Yang penting kategori yang ada di sini jangan diganggu, produk di Pak, sini izin Pak, jangan gimana gimana. izin aja kategorinya mungkin per nama aja supaya jangan Oh ya, biar berbentrokan. nggak sama Pak ya. Iya iya benar, setuju. Jadi takutnya ada kategori yang sama, umroh sana di sini juga mau umroh gitu kan, jadi tabrakan. Oke, pakai nama aja ya. Nanti kategorinya usulan pakai nama. Contoh di sini kasih aja Tony. Ini kan kita mau praktek doang ya. Kategori Tony gitu ya. Oh, ini saya punya nih Jadi, wilayah Pak saya tadi nih. Jangan diulang lagi loh, diulang-ulang terus. Aduh, Pak tadi passwordnya apa Pak? Kita ulang sama Bentar. Ada noise. Jadi passwordnya pakai WSP Mantap 2000. Saya ketik di sini ya. Nah ini passwordnya WSP Mantap. Sorry, bukan 2000, 7000. Jadi saya ketik di sini aja biar nanti buat nampilin di layar aja nih. Username-nya admin huruf kecil semua ya. Passwordnya WSP Mantap. Nah, atau saya masukkan di chat ya. Ini saya masukkan di chat aja. Ada Pak Tony, ya, silakan. mohon izin Pak, bertanya Ya. Pak. Username itu standarnya admin ya Pak ya? Admin ya. Ya. Kemarin itu ada WSP juga. Cuma motor mau diambil. Sebentar. Kenapa? Gimana Pak? Kemarin tuh ada juga username bukan admin Pak, email Pak gitu Pak. Email, itu bukan WSP Pak. Biasanya itu kayak apa? Kayak CTR, produk lain. Ikut aja Pak. Jadi memang untuk WSP kita pakai semuanya admin. Ya. Oh iya. Oke. Ini udah ya. Jadi Pak, mohon diulang, Pak Tony, maaf, mohon diulang. Ini untuk masuk ke sini bagaimana ya?
Ya. dari awal. Oke, siap. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Pokoknya yang penting Ibu tahu dulu domainnya apa. Ini domain itu seperti ini ya. Nanti kan Bapak Ibu punya tuh nama domainnya. Contoh tadi Ibu Berta tadi nama domainnya ini jasa live apa sih? Live Rap 9 bis ID. Nanti Bapak Ibu Ya. harus tahu dulu nih. Nah, Ya. kalau kita pakai begini berarti ini nama domainnya. Nah, untuk masuk ke panel adminnya ya, Mhm. nanti di sini ketikkan aja nama domain diketik ulang, baru Oke. slash garis miring panel MS. Panelnya huruf kecil semua, MS-nya huruf besar. Gitu ya. Panel Ya. MS ya. Nah, baru Iya. enter. Nah, kebetulan ini kan udah masuk. Nanti kalau Bapak Ibu yang belum masuk login passwordnya, dia akan begini, diminta username-nya apa, passwordnya apa. Tadi kan kita udah saya sudah jelaskan, username-nya itu admin, passwordnya adalah WSP mantap 7000. Tapi hati-hati, mohon maaf, kadang-kadang ada teman kita ngomong mantapnya itu bukan mantap, tapi mantep. Akhirnya salah passwordnya. Karena sering sebelum-sebelumnya sering kejadian. Bukan saya ngolok-ngolok orang, bukan. Karena begitu saya periksa-periksa ternyata dia tulisnya mantep, bukan mantap. S. Jadi mantap ya, mantap. Oke, masuk. Nah, pertama yang kita lakukan adalah tambahkan kategori. Ya, kategori. Silakan tadi kita usulan udah benar tadi usulan Pak. Siapa tadi? Kita pakai kategori nama masing-masing ya. Ini punya ibu itu loh, jangan diganggu-ganggu ini. Nanti yang kalau mau praktek jangan di sini ya. Ini punya Bu Berta. Kalau mau praktek di sini, link ilmu My ID. Ya, kalau mau praktek di sini, jangan. Oh ya. Oh, saya pakai Yes. saya pakai ini deh. Takutnya nanti, maaf Bu Berta ya, takutnya nanti pada masuk ke sini nih, gangguin aja nih. Oke. Oke, saya keluar di sini aja deh di link ilmu. Takutnya pada proyek di situ lumayan. Yang datang hari ini kan ada 84 masuk situ, Bu Berta yang bingung. Ya. Nah, saya masuk sini deh. Oke. Sorry. Ini saya keluar dulu. Pakai ini. Nah, link ilmu. Nah, nggak apa-apa, silakan. Di link ilmu aja semua masuk ya. Kategorinya tambah kategori, input, nah, kategori Tony gitu aja ya. Oke, ini punya saya. Nanti Bapak Ibu silakan tambahin. Nah, kemudian setelah itu kita menambah produk. Kategorinya sudah kita buat, tinggal tambah produknya seperti apa, ya. Tambah produknya seperti apa sih, gitu kan. Tinggal pilih menu produk, kemudian pilih tombol atau klik tombol plus produk. Oke, nah baru Bapak Ibu pilih kategori yang dibuat tadi, ya. Pilih kategori yang dibuat tadi. Artinya bahwa produk yang akan kita isi, produk yang akan kita posting, nanti dimasukkan ke dalam kategori. Nah, contoh, kita mau posting karpet masjid, ya masukin ke karpet masjid, jangan tempat lain, biar nggak salah kamar gitu ya. Nanti tinggal kalau ini anggap kategori Tony. Oke, nanti postingan saya akan masuk ke kategori ini. Nah, kemudian kita lanjut dengan bagaimana cara menulis membuat judulnya. Nah, kalau untuk judul bagi teman-teman di sini, kalau bisa menggunakan judul atau keyword jangan terlalu pendek. Ya, contoh nih seandainya jual aksesoris gitu ya, Bu Berta ya namanya ya. Nah, jangan membuat seperti ini, Bu. Ini keyword pendek ini sangat sulit kita menaikkannya di Google. Lebih bagus ini dipanjangin ya. Jual aksesoris, nanti buat jenis aksesorisnya. Ya. Aksesoris apa? Apakah kalung, anting atau apalah terserah apa jenis aksesorisnya. Ya. Jual aksesoris
uh, mungkin boleh juga kalau oke, yang penting itu aksesoris saja Pak. Jadi tergantung gambarnya sih. Oke. Nah, contohnya saya ambil tadi ya. Saya kembali ke produk saya. Jadi saya pakai di sini harga tiket ya, mobil tiket travel mobil murah di mobil murah Jakarta Lampung. Nah, dibuat awalnya panjang dulu. Memang niat kita adalah mau memberitahukan bahwa produk saya itu adalah tiket mobil atau tiket travel, kan gitu. Tapi ini harus dipanjangin. Dipanjangin kenapa? Karena gini, kemungkinan besar ya. Jadi logikanya gini aja sih Bu untuk judul ini. Kira-kira pada saat orang searching di Google untuk mencari travel mobil dari Jakarta ke Lampung, kira-kira dia ketiknya apa ya? Gitu. Itu logikanya. Untuk buat judul itu seperti itu. Jadi buat judul juga nggak boleh asal-asalan juga gitu ya. Kita harus berlogika aja. Karena apa? Logikanya gini. Pada saat orang searching di Google, diusahakan ya, pada saat dia searching di Google muncul, diusahakan supaya nama web kita itu muncul di Google. Bagaimana cara memunculkan web kita di Google? Berarti kan harus ada judul-judul yang dicari orang itu di web kita. Ya. Contoh seperti ini. Harga tiket travel mobil murah Jakarta Lampung. Nah, kita coba lihat di Google. Nah, contoh lah, calon customer, dia ngetik gini, harga tiket travel mobil murah Jakarta Lampung. Oke, nah, diusahakan di judul kita ada mirip seperti searchingan itu, travel Jakarta Lampung atau travel Jakarta Lampung. Ini ada travel Jakarta Lampung murah. Nah, supaya kita ikut di dalam ini, berarti kita harus menggunakan keyword yang mirip dengan ini. Kalau bisa memang kadang-kadang kita berprediksi aja kira-kira apa yang mereka ketik di sana gitu ya. Nah, kalau bisa kita buat sama, tapi jarang kita bisa sama dengan otak yang mencarinya gitu ya. Apa sih yang dicari? Nah, minimal kita begini, kita dekat-dekat di travel Jakarta Lampung gitu ya. Karena tujuan kita memang supaya orang klik ya, supaya begitu dia baca, oh ini ada nih travel Jakarta Lampung, dia klik. Dan dia masuk ke website kita dan dia tekan tombol untuk WA terhadap kita gitu. Ya. Jadi untuk judul itu seperti itu. Oke. Nama produknya. Pak, tolong diulangi Pak untuk judulnya tadi Pak. Nah, judulnya gini, Bapak Ibu. Jadi harapannya ya dengan kita mengetikkan judul, harapannya kita pada saat orang mencari di Google, harapannya kan kita ditemukan dengan menyamakan atau membuat mirip dengan judul kita. Kalau judul kita contoh, kalau judul orang searching travel mobil Jakarta Sidoarjo, nggak mungkin muncul untuk yang judul yang kita buat seperti ini, Jakarta Lampung gitu kan. Nah, kalau seandainya tergantung layanan, kalau kita layanannya Jakarta Lampung, nah bersyukur kita berharap pada saat orang searching di Google harga tiket travel mobil Jakarta Lampung di searching, harapannya kita muncul, kita dapat gitu, kita ada di dalam halaman ini ya, ada kita halaman ini. Makanya kita usahakan dibuat jangan terlalu pendek juga gitu. Nah, seperti ini, travel Jakarta Lampung murah, booking tiket via WA. Ini namanya keyword panjang. Ya. Tapi unsur ini ada Jakarta Lampung. Karena memang travel itu ada jalurnya dari Jakarta ke Lampung. Gitu ya. Jadi kalau bisa dipanjangin tapi rasional gitu. Contoh sambil ini, harga tiket travel mobil ada kata murah gitu ya. Atau ada harga tiket mobil terbaik, boleh juga Jakarta Lampung. Kan produk kita itu kan ini, travel mobil Jakarta Lampung. Kan itu produk kita. Nah, kita pakai harga tiket ya. Nanti kita coba kalau ada produk Bapak Ibu kita coba
Mona Lisa, nama judulnya. Oke, setelah itu, ini penggunaan dulu ya. Nah, setelah itu kita diminta gambar, upload gambar untuk produk. Ya, upload gambar dengan mengklik pilih file. Ini pilih file ini, klik di sini, kemudian nanti kita diarahkan ke gambar. Nah, seperti ini. Pilih salah satu gambar, nanti Bapak Ibu siapkan dulu gambarnya dalam folder. Nah, kemudian pilih gambarnya, masukkan open. Nah, sudah masuk ke sini kan. Nah, kemudian di sini harga. Nah, kalau Bapak Ibu punya harga pasti ya, boleh juga. Contoh Jakarta Lampung itu 400.000 gitu ya. Nah, kemudian di sini lagi ada harga sebelum diskon. Nah, harga sebelum diskon itu apa? Kalau Bapak Ibu pernah lihat Shopee, kan suka dibuat harga 12.000, terus dicoret. Jadi dibuat harganya 110.000 gitu ya, seolah-olah dia diskon 2.000. Nah, harga sebelum diskon itu di sini. Jadi harga dicoret itu di sini. Jadi awalnya itu 450.000. Setelah diskon, ini nanti dicoret, nanti harganya jadi sekian. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Nah, kemudian untuk deskripsi, kadang kan buat deskripsi ini kan bisa panjang ya, panjang. Terus kita mau ngarang-ngarang, kelamaan ngarang, bingung apa yang mau diisi. Bapak Ibu bisa minta bantuan dengan menggunakan ChatGPT. Ya, pakai gini, chat.openai.com. Ya, nanti Bapak bisa Ibu lihat di rekamannya, chat.openai.com. Enter. Nah, tinggal kita minta si ChatGPT-nya membuat sebuah deskripsi atau artikel. Nah, ini untuk ChatGPT itu gampang. Jadi kita aja, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Tinggal kita minta ke si ChatGPT adalah buatkan saya artikel tentang apa? Travel mobil Jakarta atau travel mobil murah Jakarta Lampung. Ya. Tinggal enter. Nanti biarkan aja ChatGPT yang membuat deskripsinya. Nanti si ChatGPT-nya buat, ini agak lemot ya ChatGPT-nya. Biasanya cepat nih. Nanti si ChatGPT-nya membuat, nah itu kita kopikan aja, masukin ke deskripsi. Karena ChatGPT ini sekarang sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh nih, dia menyatakan menikmati perjalanan murah dari Jakarta ke Lampung dengan mobil. Dengan kekayaan dan bla bla bla. Terus keuntungan menggunakan mobil untuk perjalanan, menggunakan mobil yang ke Lampung memiliki banyak keuntungan, fleksibel, efisien biaya, kenyamanan, yang gitu-gitu ya. Ini hanya kayak deskripsi aja. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu punya deskripsi terhadap produknya, ya nggak apa-apa, pakai aja deskripsi itu. Tapi kalau yang ini kita pakai itu kalau seandainya kita nggak tahu, nggak punya deskripsi lengkapnya, minta aja bantuan ChatGPT. Cuman dimohon atau diminta kalau mau ngambil pakai deskripsinya ChatGPT, tolong dibaca lagi ya. Jadi dari ChatGPT ini ya, kan hasilnya kan ini, kita kopikan aja nih. Kita kopikan ya. Atau bisa pakai ini, copy ya. Atau bisa klik ini. Nah, kemudian masukkan ke deskripsi. Ini kan kita tadi mau ngisi yang deskripsi toh. Nah, ini tinggal di paste ya, bukan ini. Jadi tinggal Ctrl V gitu ya. Nah, ini masuk. Nah, cuman ini ada wait. Nah, lebih bagus ini kita masukkan dulu deh ke Notepad biar rapi. Ya. Notepad online. Pakai Notepad online. Nanti Bapak Ibu masukkan aja di sini. Nah, di sini kan ada tanda-tanda bintang, tanda pagar. Nah, kita minta si Notepad ini menghilangkan itu. Ya. Find atau replace tanda pagar dengan tidak ada, kosong, dikosongin gitu ya. Nah, udah hilang semua. Ini udah hilang semua.
Ini udah hilang, tinggal yang belum bintang nih, bintang. Nah, sekarang bintangnya kita minta juga supaya dihapus. Oke, pilih find and replace, edit find and replace, minta untuk yang ada simbol bintang diganti yang tidak ada, kosong aja gitu, nggak usah apa-apain. Replace. Nah, otomatis kan hilang semua tuh dua-duanya. Nah, kemudian sebelum kita upload, Bapak Ibu tolong dibaca dulu, takutnya ada yang salah. Ya, dibaca juga. Nah, kemungkinan besar ada yang salahnya itu kalau muncul yang seperti ini, ada biaya-biaya. Kita tanya dulu apa harganya benar nggak segini, ya. Nah, kalau ini kan sekitar estimasi, kayaknya masih dapat nih. Karena untuk perjalanan ke sana sekitar 400.000. Ini karena lihat 400, oke masih masuk, 400 masih masuk, oke aman. Takutnya dia di bawah 400, jadi rugi nanti gitu ya. Oke, kalau udah yakin semua, ini kesimpulan nggak usah dibawa, tinggalin aja. Kesimpulan nggak usah dibawa. Nah, ini tinggal kita kopikan. Ini kopikan, ya. Edit, copy, baru masukkan ke deskripsi sini. Ini tadi masih kosong ya, deskripsinya masih kosong. Tinggal di sini paste, Ctrl V. Ini kemarin. Nah, ini Ctrl V. Udah rapi ya. Nah, ada yang penting Bapak Ibu, pada saat di deskripsi, ada yang tidak boleh dilupakan. Pertama, ini kan judul deskripsi namanya. Ya, ini judul deskripsi, ini paragraf 1. Kemudian ini ada subjudul deskripsi. Ya. Nah, ini ada aturan dari kita bahwa untuk judul deskripsi itu wajib di bold, ya, tekan B-nya. Dan kemudian dia menggunakan stylenya, dia menggunakan H2, heading 2 ya, heading 2. Nah ini kayaknya nyampe ke sini heading 2. Nah ini mendingan kita turunin dulu, turunin, ya. Ini yang heading 2. Coba kita cek, pakai heading 2. Nah ini yang paragraf ini dibuat nggak usah diapa-apain sih, karena harusnya kan ini normal. Tapi di sini udah normal, ya udah nggak usah diapa-apain karena dia normal. Nah, untuk ini kan judul. Nah, subjudul bagian sini, subjudulnya itu kita pakai heading 3. Nah, tapi kalau bisa ini kalau untuk ngebloknya di enter aja dulu, biar nggak ngikut bawahnya. Ini heading 3. Nah, ini ngikut juga nih. Berarti atas enter, bawah enter, biar di tengah. Ini heading 3, baru tetap di bold ya. Nah, kemudian dari subjudul ini ternyata dia punya sub-subjudul lagi. Ya, dia punya sub-subjudul lagi. Nah, sub-subjudul ini tinggal kita bold juga, di bold, tapi dia nambah jadi heading 4. Jangan 3 lagi, ini kan 3. Jadi judulnya 2, subjudulnya itu heading 3, subjudulnya heading 4, gitu ya. Nah ini juga subjudul nih. Keuntungan persiapan. Nah ini judul kayaknya, ini judul. Subjudul berarti heading 2. Subjudul itu heading 2. Subjudul heading 3, sorry maaf. Nah, kalau bisa memang ini kita pisahkan dulu satu spasi karena suka ngikut. Ini pakai judul 3. Oke. Oh ya, di bold juga, tetap di bold. Oke, yang ini juga turunin aja 1, ini juga turunin 1. Baru ini heading 3 di bold. Ini juga sama. Jadi ngikut nggak? Ngikut, jangan turunin lagi berarti. Ini kita turunin. Ini kita turunin. Tinggal heading 3 bold. Oke, anggaplah seperti itu. Ya. Untuk deskripsi sudah kita punya, ya, sudah selesai. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke tag keyword. Tag keyword ini kita isikan dengan SEO deny, ya. Apa itu SEO deny? Nanti saya jelaskan.
Kemudian ada lagi meta keyword, tetap namanya SEO deny. Kemudian meta deskripsi, ini kita bisa isi dengan SEO deny juga. Google konten Google hidden, kita pakai SEO deny juga. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak diisi. Nomor urut, ini kita tetap kita kasih 1. Kemudian di sini cek jika ditampilkan di home. Ya. Artinya cek ini, kalau seandainya Bapak Ibu ingin bahwa produk itu tampil di sini, di home seperti ini, di depan. Karena kan tadi itu per kategori. Nah, kalau mau ditampilkan di beranda sini, ini dicek jika ditampilkan di home. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawah lagi. Nah, ini judul alternatif untuk, nah boleh ini kita samakan aja, kopikan aja dari judul yang atas ya. Kopikan judul yang di atas. Nah, baru samakan aja di sini buat alternatif. Oke, kemudian ketikkan nomor WA. Untuk nomor WA ya, fungsinya nanti gini, jika seandainya Bapak Ibu ditemukan di Google, terus dia mau klik WA-nya, artinya dia mau pesan, dia klik WA-nya. Nah, Bapak Ibu taruh di sini nomor WA-nya, supaya nanti pada saat diklik langsung ke nomor handphone Ibu, Bapak, teman-teman semua gitu ya. Cuman di sini penulisan nomor WA selalu dengan untuk mengganti 0 pakai 62 ya, bukan plus 62 tapi 62. 62 62 8 12 13 23 31 39. Ini nomor saya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya teks WhatsApp. Teks WhatsApp itu gini. Pada saat dia klik WA, jadi tidak perlu lagi si calon customer itu mengetik-ngetik lagi. Biarkan aja kita buat kalimat otomatis saja supaya nanti ini langsung kita terima. Jadi kita buat aja, halo Kak, saya tertarik menggunakan jasa apa? Travel mobil, ya. Jakarta Lampung. Nah, jadi si calon pembeli itu tidak perlu ngetik-ngetik aja, tinggal begitu dia baca ini, tinggal dia enter, dia kirim. Nanti Bapak Ibu yang punya WA itu akan menerima kalimat seperti ini. Akan menerima kalimat seperti ini. Tinggal nanti Bapak Ibu di follow up aja kalau sudah ada yang order gitu ya. Nanti tapi ini tidak mutlak seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu silakan berkreasi aja sendiri gimana bagusnya kalimat yang masuk ke Ibu nanti. Ke Ibu, ke teman-teman lah gitu ya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut link order Bukalapak. Jika Bapak Ibu sudah punya link di Bukalapak, sudah pernah jualan, nanti linknya dikopikan ke sini. Sama dengan Tokopedia juga, terus sama Shopee gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sifatnya keyword awalan. Mau pakai keyword awalannya karena ini jasa, tidak mungkin distributor dan tidak mungkin jual ya. Kemudian keyword akhirnya asli bisa COD gratis ongkir. Nah, ini juga enggak, jadi enggak perlu dipilih. Nah, ini biasanya buat produk-produk fisik ya. Contoh kayak tadi Ibu baca tadi aksesoris ya. Nah, Ibu bisa buat aja sini jual aksesoris. Kalau memang Ibu distributor, pilih aja distributor gitu ya. Nah, terus kalau ada seandainya ini mau dibuat jadi yang gratis ongkir, pilih aja bisa COD juga, tinggal dipilih ini atau asli gitu ya. Karena kebetulan yang kita posting ini adalah jasa, untuk yang ini tidak berlaku di jasa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pilih provinsi. Provinsi di mana produk Bapak Ibu itu berada. Artinya kita jualannya di mana. Contoh seperti saya lah, saya jualannya di Jakarta, Jawa Barat, dan daerah Bekasi. Nah, kemudian semua daerah Bekasi, baik itu kota atau kabupaten, muncul di sini, ya. Muncul di sini. Ini kecamatannya ya, ini kecamatan kota Kabupaten Bekasi. Kalau Bapak Ibu ingin punya semua, jadi semuanya target apa namanya tuh? Di target kita di daerah sini semua, tinggal pilih aja, klik semua atau pilih semua. Ya, kemudian submit.
Nah, udah ini sudah masuk. Nah, coba kita lihat hasilnya. Coba kita lihat hasilnya di depan ya. Seperti apa hasilnya? Refresh. Nah, di sini refresh aja nih. Nah, ini sudah masuk postingan kita. Nah, postingan tadi yang kita buat tadi di sini, coba kita periksa. Tadi kan kita menyebutkan harganya itu 400, tapi harga sebelum diskon 450. Nah, coba kita lihat di sini, ternyata seperti itu. Jadi 450-nya itu dicoret. Jadi seolah-olah lagi ada diskon gitu ya. Gitu. Nah, sebelumnya, nah di sini kita belum ada nomor WA-nya di deskripsi. Ya. Jadi pada saat nanti mereka klik detailnya, kita pakai di sini namanya SEO WA. Ya. Nanti saya jelaskan ini. Apa itu SEO WA? Kemudian nanti ini selalu ya, gini, untuk aturan penulisan SEO WA, itu selalu di sini ada judul, kemudian ada paragraf pertama. Nah, di bawah paragraf pertama itu langsung tulis SEO WA. Ya. Kemudian paling bawah, Bapak turun, sorry, di paling bawah deskripsi, paling sini, itu tulis lagi SEO WA, kemudian SEO deny, kemudian SEO baca. Itu apa itu artinya? Nanti habis ini saya mau coba kita simpan dulu deh biar ketahuan. Submit. Ya. Nah, tadi kita buat di sini ada tulisan SEO WA ya. Artinya SEO WA ini adalah jika pada saat orang klik produk kita yang harga tiket travel mobil sini, dia klik begini, otomatis ada tombol nomor WA kita di sini. Ya, lihat posisinya. Judul, paragraf pertama langsung nomor WA. Nah, itu fungsi daripada kita membuat tulisan SEO WA. Nah, jika seandainya tulisan ini tidak ada, ya, kita simpan deh, kita kosongin. Nah, maka di sini pun tidak ada nomor WA kita. Nah, kita kosongin. Jadi sangat penting untuk SEO WA itu wajib diisi ya, sangat penting. Karena apa? Karena kalau pada saat calon customernya mencari nomor WA yang mau dihubungi, pasti nggak ada kalau tidak dibuat SEO WA. Makanya ini sangat penting bagi Bapak Ibu yang udah lagi posting, ini selalu menggunakan SEO WA. Oke. Ya, wajib. Nah, kemudian apa tadi kita melihat ada SEO deny. SEO deny itu adalah kita akan menampilkan kembali ya seperti ini. Tadi ada SEO deny. Ini SEO deny ya, ini SEO deny juga. Nah, SEO deny kita lihat di deskripsinya ada habis SEO WA ada SEO deny. Nah, tujuannya apa? Pada saat di sini, habis tulisan nomor WA, dia akan menulis kembali, ini SEO deny. Dia akan menulis kembali judul atau keyword yang diklik. Dan itu Bapak Ibu nggak usah bingung mikirinnya buat apa. Biarkan aja begitu, karena itu salah satu teknik optimasi kita. Ya, salah satu teknik optimasi kita. Nah, kemudian ada lagi di sini SEO baca, ya ada SEO baca. SEO baca itu kalau kita buat SEO baca seperti ini, maka yang muncul adalah ada ini kolom ini. Baca juga, nah baca juga dia akan membuat produk yang sudah pernah ke posting atau sudah direkam. Baca juga sewa kipas angin portable termurah mendatangkan angin segar, nah gitu ya. Nah itu fungsi SEO baca. Oke. Nah untuk produk kita ini sudah selesai. Nah silakan nanti Bapak Ibu, saya mau coba dulu memang sudah langsung ada yang praktek nggak ya? Petan, Pak. Kategori Anton, kategori Agus, kategori Anutara, Heru, lumayan bagus nih, banyak nih, rame nih. Nah, coba-coba dulu, nggak apa-apa. Ini apa nih Pak? Niko latihan WSP 5, oh ya nggak apa-apa, terserah. Nggak apa-apa saya. Yang penting kan ini buat WSP latihan aja, ya. WSP Mau latihan. tanya Pak Tony. Silakan Pak. Mau tanya perihal untuk
warna huruf tadi di meta deskripsi itu boleh dikasih warna merah atau warna biru gitu Pak. Boleh. Itu masuk teknik SEO enggak Pak? Bagusnya sih jangan warna-warni, satu aja dipertebal aja sih Pak. Jadi gini, kalau mau coba mau untuk SEO-nya gini. Tapi yang dipertebal juga tidak asal kalimat atau kata, tapi memang yang menyangkut tentang judul ini. Judul kita itu adalah apa? Travel mobil Jakarta ke Lampung kan gitu. Nah, kalau Iya, Pak. Bapak Ibu, nah seperti ini nih, ada kata Jakarta ke Lampung gitu ya. Ini dibuat tebal atau diwarnain nggak apa-apa, nggak ada masalah sih Pak. Cuman maksud saya gini, jangan warnanya terlalu banyak, jatuhnya norak gitu kan. Oh iya, baik Pak. Bukan takutnya orang dikira, oh ini main-main nih, nggak bener nih kan gitu ya. Kalau yang Bapak Ibu, contoh buat ini, klik, oh ya, terus dikasih warna biru gitu ya, boleh aja. Tapi salah satu teknik yang Bapak bilang optimasi itu bukan di warnanya, tapi biasanya di bold, dibuat bold di sininya Pak. Tapi Kalau gimana? kalau untuk Pak, untuk kota tadi Pak, kan tadi misalnya di Bekasi terus kan keluar apa Pak? Kecamatan atau apa Pak itu Pak? Misal Kecamatan. Semarang. Ya, Itu kalau diganti dengan Indonesia atau seluruh Indonesia itu bisa Pak? enggak. Karena kan di situ provinsi Pak, per Oh. provinsi. Kalau misalnya Ini. kita milih untuk 3 provinsi bisa Pak? Enggak, Atau 1 provinsi aja Pak? satu provinsi gitu ya. Nanti semua. Nah, ini juga per kabupaten per kabupaten kecamatan sih. Kabupaten kota Balikpapan, semua di Balikpapan gitu aja. Itu bukan target marketingnya Pak, itu bukan target marketing. Kan Pak? Tag-nya aja itu. Ya, nggak apa-apa. Kalau Satu- untuk oh iya. Gimana? Kalau untuk yang checklist di home tadi Pak, cek di home itu di list nanti cek jika ditampilkan di home itu nanti keluarnya seperti apa Pak? Ini ya, Iya Pak. Itu ini ya, untuk iya betul Pak. tak hapus ya. Iya. Gunakan checklistnya. Kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara kan itu. Nah ini kan di depan nih di beranda dia ada kan. Waktu kita Iya, cek. Pak. Tapi kalau kita tidak checklist, dia tidak akan ada di beranda Pak, hilang. Nah, Gambarnya Pak yang hilang Pak. ya postingannya hilang karena Postingannya hilang. dia adanya kan kita pilih di kategori. Ini dia hanya ada di kategori, tapi di beranda dia tidak ikut. Oh baik Pak, baik. Contoh gini, seandainya Bapak Ibu punya postingan satu kategori itu ada 200 gitu ya. Nah Ibu Iya. jangan se-200-200-nya dimunculin di beranda. Munculin aja 4 atau 8. Karena apa? Karena kan masih banyak kategori lain yang perlu dimunculin. Makanya kalau di sini kan campur nih. Di sini ada spare part kipas, terus ada jual laptop, ada mobil, ada sepatu, ya kayak Shopee gitulah. Shopee kan gitu. Kalau kita pengen per kategori, tinggal kita klik aja kipas angin. Oh, semua kipas angin ada di dalam sini gitu ya. Kayak Shopee Pak. Tapi kalau untuk semua produk kategori itu ada di luar semua. Nah, kalau bisa jangan semuanya dimunculin. Minimal 4 aja Bu. Ini Pak. Jadi minimal 4 seperti ini. Supaya satu baris untuk kategori A, satu baris kategori B, satu baris kategori C gitu. Karena apa? Nanti masih kalau seandainya ingin dilihat produk selanjutnya, produk yang lainnya tinggal pilih tombol ini, produk lainnya itu kan muncul semua per halaman, muncul per halaman. Semuanya muncul kok, tapi per halaman. Yang penting pada saat diklik buka pertama, pada saat website ini dibuka, semua produk kita tuh muncul di sini, tapi jangan banyak-banyak, 4 aja. 4. Karena kan kategori gini kan banyak banget nih. Jadi 4 aja nih. Iya. Itu fungsinya Pak, buat munculin aja. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Oke? Kalau yang itu Pak Tony yang ada tulisan pesan tadi yang warna oranye itu kita ngeluarinnya dari mana Pak? Atau otomatis Pak itu Pak? Mana oranye Pak? Ini. Itu Pak iya Pak. Itu otomatis. Oh. Ini otomatis waktu kita klik pesan, dia lari nomor WA ke WA kita. Oh baik Pak. Ini benar kan nih WA siapa nih? Semangat pagi. Nah, tahu nih. Yang posting kus-kus ini ya. Ini siapa nih? Nah, Kalau iya. ya lari ke nomor WA itu. Bapak, udah posting belum Pak? Belum ya?
Saya udah bikin kategori tapi belum ada gambarnya Pak saya. Oh, Yang VAT interior itu Pak nanti minta tolong di mana-mana interior nggak ada. yang bawahnya Bu Berta itu Pak, linknya Bu Berta tadi di chat itu Pak, di kolom chat. Oh iya itu ya nanti ya. Oke, Pak Tony, izin tanya Pak Tony. silakan. Ya itu kalau udah bikin ini sih nama juga kan ya. Terus mau lihatnya di Pak Tony hasilnya. Setelah dibikin apa Pak? Setelah ngisi-ngisi tadi tuh cek Mhm. di Google apa segala macam itu. Lalu kita ngisi munculin di kayak web page di awalnya tuh gimana ya? Web page. Iya, maksudnya kalau di produk tuh saya tadi udah ngisi ya. Ini kategori Hairul Pak, kok nggak muncul? Ya? Hairul, oke ya. Ini ya, Iya, nggak muncul di depan ya. iya. Itu gimana ya Pak? Nah di sini muncul ya. Iya. Nah itu karena itu tadi Pak, karena tampilan di home-nya belum diklik. Oh. Ini nih, bagian sini nih. Cek jika ditampilkan di home. Ini Oh, Bapak baik. klik dulu biar muncul. Siap, siap. Nah ini kan sama seperti saya juga kan. Tadi kan udah saya tidak munculkan ini mobilnya. Oh, Nah coba kita cek di sini. Akhirnya sudah muncul nih. Gitu baik, ya. baik. Oke. Ada lagi Pak? Sebelum kita lanjut, saya masih ada lanjutan. Izin Pak Tony. Silakan. Pak Tony, tadi izin waktu kita Tanya Pak Tony. Aduh, sebentar satu-satu. Pak Tony, Ya, silakan. waktu kita mengisi description tadi kan melalui chat GPT ya. Betul, Nah, kan kita kopikan dulu ya. betul Pak. Terus kita buang titik komanya ya. Kalau ada kalau ada tanda pagar sama bintang, Bintang ya. Kalau Hmm. kita nggak buangin kenapa tuh Pak? nggak apa-apa sih Pak. Cuma kan lucu aja ada tulisan seperti itu. Apa Oh. nggak rapi jatuhnya gitu Pak. Oh iya iya. Nah, ada juga kadang-kadang kita kan ini, kadang kita kopikan ini, kadang dia nggak muncul juga. Makanya kita lihat dulu hasilnya. Ini seperti ini saya coba copy lagi ya. Coba kita lihat hasilnya. Sebentar. Nah, ini kan nggak muncul nih. Makanya nggak apa-apa. Kadang-kadang muncul, kadang nggak. Ini ChatGPT-nya gitu loh. Ya, sorry, karena ini ChatGPT gratisan yang saya pakai. Nah, ini kadang muncul, kadang nggak. Nanti kalau muncul, maksud saya kalau seandainya ada muncul pagar sama bintang, cara ngilanginya seperti itu aja. Di-replace pakai notepad. Gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, silakan yang lain, Pak. Makasih Pak Pak Bos. Tony. Ya, silakan. Tanya Pak Tony. Siap, Pak Moto. di itu Pak, Untuk produk apa namanya, namanya digital, Ya, betul. boleh nggak di WSP itu Pak? Bisa, apa aja bisa, Pak. Selama itu masih produk jasa atau fisik. Misalnya kalau kayak kripto gitu boleh Pak? Kripto, kayaknya saya belum, kayaknya enggak deh. Jadi ada beberapa, Pak. Memang kita bukan dilarang sih, tapi mempengaruhi kita, Pak. Karena beberapa kali kita ada yang masukin model gitu, kita kena ban. Server kita Oh, gitu. ketutup. Jadi ada, mohon maaf Pak ya, kayak kripto, terus yang porno-porno, terus judi online. Jadi sebenarnya gini, bukan kita yang lakuin, karena kan teman-teman yang punya WSP dia posting di situ. Kalau terakhir yang saya tahu itu minggu lalu ada yang pakai itu apa tuh yang scatter judi online gitulah. Nah kita di ban Pak, ketahan kita. Jadi Mas kalau bisa jangan ada yang ya memang jangan seperti itu sih jualannya gitu Pak. Gitu. Siap. Ya Pak ya. Maka Pak Ya, mau terima tanya nih, kasih. Pak. Silakan Pak. Pak siapa Ini Pak? Mas mau tanya ini. Ya Jaipin. Nah, link ilmu My ID ini apa Pak? Ini untuk ini semacam Tokopedia, pada yang lain-lain itu bagaimana? Ya, nggak jadi gini Pak. WSP itu kan memang media kita untuk berjualan, ya. Nah, link ilmu ini kan hanya nama domain kita berjualan, nama domain WSP kita. Jadi hampir semua WSP kita itu adalah memang untuk berjualan, yaitu sama dengan Shopee, ya. Baik itu kita mau jualan satu produk atau jualan banyakkan produk, gitu ya. Jadi kalau seandainya ditanya, Pak nama domainnya apa? Ya, Pak, kalau saya bilang yang ini nama domainnya link ilmu, gitu ya. Nanti kan Bapak kalau punya WSP kan dikasih tuh ada nama domainnya. Nama domainnya apa Pak, gitu kan.
Saya daftar gimana itu, Pak? Caranya tadi. Yang mana, Pak? Daftar di link ilmu ini. Daftar link ilmu untuk nambah gitu, Pak? Biar punya akun. Oh, nggak pakai akun, Pak. Ini website kita, WSP kita buat latihan. Karena tadi kan Bapak Ibu teman-teman di sini bilang dia sudah pesan WSP tapi belum jadi. Terus saya belajarnya di mana kan gitu pertanyaannya. Makanya saya bilang, oke, ini saya punya WSP untuk Bapak Ibu latihan. Saya tadi terlambat soalnya. Oh iya. Nanti baca rekamannya aja, Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi buat Bapak Ibu yang mau latihan aja di sini. Daripada nanti kan gini, Pak. Beda. Kalau kita, kami sendiri orang dari sisi teknis, kalau nggak dipraktekkan itu besok lupa gitu, Pak. Kita bisa masuk ke sini, Pak? Bisa. Caranya? Oh ya, tadi terlambat ya. Oh. Ya udah nggak apa-apa gini. Ini Bapak masuk ke link ilmu ya. Ini saya keluarin dulu ya. Ya, nanti Bapak masuk ke link ilmu.myid gitu ya. Nah, baru setelah itu slash atau garis miring panel MS, panelnya huruf kecil, MS-nya huruf besar. Oke? Enter. Nah, nanti kita diminta username dan password. Ya. Username-nya admin, password-nya WSP Mantap 2000. Ini saya ketikin di sini ya. Karena kalau saya ketik di sini kan nggak kelihatan. Saya ketikin di sini aja nih. 7.000 kok 2.000 sih. Nah, nanti ini diisi ke bawah sini, Pak. WSP Mantap 7.000 masukkan ke sini. WSP Mantap 7.000. Ya, oke ya. Nah, setelah itu langsung login. Udah masuk. Baru lanjut ke yang tadi, posting-posting buat kategori gitu ya. Oke, coba dulu. Nggak apa-apa, pelan-pelan Pak Supir. Ya, silakan Pak ya Anutara. Ya, Pak Danang, Pak. Halo, ya Pak, Anutara Pak. Oke, siapa duluan deh? Sorry, maaf saya nggak kebaca. Oke, silakan Pak. Ya, Pak. Halo, ini kan tadi saya sudah mencoba mengenai yang master data nih, WPS Pak, di ininya Anutara Pak. Ya. Produk itu saya sudah nulis. Tag keywordnya ini apa Pak? SEO Denai tadi ya? Ya, ini belum ada nih Anutara nih, kategorinya Anutara. Kategori Anutara sudah ada kan Pak? Saya Enggak, lagi di sini belum postingannya. Oh, postingannya iya Pak, ini postingannya kan belum saya submit. Oh, lagi-lagi ya. Oke. Ya, tag keywordnya ini apa Pak? Tag keywordnya. Gimana Pak? Untuk tag keywordnya ini Pak, keyword tagnya tadi apa? Tag keyword yang mana nih Pak? Yang di bawahnya ini. SEO Denai. SEO Denai, SEO baca. Nah, pakai gini aja Pak. Nih, Pak saya tunjukin lagi ya. Ya. Nah, di sini kita pakai namanya SEO Denai. SEO Denai itu untuk memunculkan nomor WA kita, kotak WA. Baik. Ya. Nah, itu biasanya kalau bisa itu habis judul ada paragraf ya, satu paragraf baru tulis SEO Denai-nya. Ya, sudah. Oke, baru nanti paling akhir ini buat lagi SEO WA, SEO Denai, SEO baca. Oke. Ya. Oke, gitu Pak. Baru simpan. Izin Pak Tony, ulangi lagi tadi Pak Tony tentang SEO Denai tadi Pak Tony. SEO Denai di sini. Jadi pada saat di deskripsi, mengisi deskripsi ini, tadi kan kita ngambil dari ChatGPT tuh, deskripsinya. Nah, dari ChatGPT itu pasti ada dua pola. Biasanya dia ada judul, ada isi paragraf pertama, baru dari paragraf pertama itu persis di bawah paragraf pertama ini ketikkan SEO WA. Nah, cuman hati-hati Bapak Ibu, banyak di sini yang kepleset. Jangan ada huruf besar. Oh gitu. Ya, huruf kecil semua. Kemarin ada yang membuat S-nya besar, pasti nggak muncul. Jadi selalu semuanya huruf kecil. Semua huruf kecil sama yang di bawah ini juga. Semuanya huruf kecil, ya. Karena sebelum-sebelumnya gitu, banyak yang kepleset. Biar bagus dikasih S-nya depan gitu. Jangan, pakai huruf kecil semua. Jadi di awalnya Pak SEO WA ditaruh Pak, baru terakhirnya SEO baca. SEO WA, SEO Denai, SEO baca. Gitu ya. Nah, kenapa pertanyaannya sebenarnya gini, kenapa harus di sini SEO WA-nya gitu kan?
Kenapa nggak di atas sini aja? Ya, habis judul dikasih CWA. Nah, ini biasanya kami buatnya gini. Nah, coba kita cek ke sini deh. Kenapa Kak itu harus dibuat seperti itu? Jadi waktu dia klik, nah umumnya kalau pada saat dia klik, nah ini kan karena di laptop. Tapi kalau seandainya dia di handphone, jadi tampilan handphone itu seperti ini. Tampilan handphone itu kan seperti ini Pak, kecil seperti ini. Ya, jadi waktu dia baru baca judul dan paragraf, oke ini bener nih, ini yang gue cari kan gitu bahasanya. Langsung sudah muncul di sini nomor WA. Ya, tinggal dia klik, masuk ke nomor WA kita. Terus kenapa harus di bawah ada lagi? Nah, pada saat dia baca gini, ya, begitu dia setuju, jangan naik lagi dia cari nomor WA. Tapi kita sudah menyediakan nomor WA di bawah. Ya, itu kalau dia main di handphone. Kalau di laptop mungkin tidak sejauh ini kan nyarinya. Kalau dia begitu lihat sini terus dia seandainya ini tidak ada, kan dia akan cari nih nomor WA tadi mana ya gitu. Kejauhan, mendingan langsung di bawahnya taruh lagi WA. Gitu ya. Itu fungsinya, salah satu fungsinya. Kenapa WA itu selalu apa? COWA itu ada dua, selalu ada dua kita buat. Oke. Silakan Pak, yang lain. Pak Tony. Ya, silakan Pak. Saya tadi ingin bertanya mengenai pemasukan gambar ya Pak ya. Betul. Gambar itu kan ada yang JPG, ada yang PNG. Oh iya. Nah itu kita pilihnya JPG atau PNG Pak? Itu untuk Bebas. Oke, saya setuju. Saya baru ingat. Jadi gini Bapak Ibu, untuk aturan gambar ini mana tadi? Nah, ini pemilihan gambar, ya. Diharapkan, diwajibkanlah menurut saya, baik itu JPG maupun dia JPEG atau PNG ataupun dia WP, nggak masalah. Cuman yang penting untuk gambar, ya, yang penting bagi kita untuk gambar itu jangan terlalu besar, ya, jangan terlalu besar. Nah, kalau bisa gambar itu jangan terlalu besar, ya paling kalau bisa di bawah 150 kilobyte, ya 150 kilobyte. Jadi seperti ini nih. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, nggak kelihatan ya di Explorer saya nggak kelihatan. Ya, sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau bisa, jadi kilobyte-nya yang dilihat Bapak Ibu ya. Jadi kilobyte-nya dilihat. Nah, seperti ini. Gambar travel mobil Jakarta Lampung. Nah, ini kalau bisa sekecil ini Pak. Ini kan gambarnya bagus nih. Tapi di kilobyte-nya jangan terlalu besar seperti ini. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. 600. Bagusnya di bawah 100. Sebenarnya paling bagus itu di bawah 100. Baik itu JPG atau JPEG atau PNG. Nah, ini kan PNG juga nih. Ini juga boleh nggak apa-apa. Tapi yang penting ininya nih kilobyte-nya. Ya, itu yang penting. Nah ini boleh 108 boleh. Ya. Berapa piksel Pak Tony? Pikselnya biasanya kita pakai di 400 sampai 500 ke kanan ya. Kalau ke bawah nggak masalah, bebas. Ke kanannya yang penting 400 atau 500. Lebarnya itu 400 atau 500. Ke bawahnya nggak apa-apa, bebas. Ya. Nah satu lagi Bapak Ibu, ini sekedar apa? Ilmu juga sih sebenarnya. Ini ilmu. Kenapa seperti ini? Ya. Kenapa travel mobil Lampung Jakarta, kenapa ada garis hubung seperti ini? Nah, untuk gambar ya, diharapkan dan wajiblah menurut saya selalu wajib, tidak boleh ada spasi. Untuk penamaan nama file gambar, itu tidak boleh ada spasi. Ya. Kalaupun seandainya huruf atau kata-katanya itu dipisah, ya, jangan menggunakan spasi pemisahnya, tapi menggunakan tanda minus atau garis datar gitu ya, atau minus lah, ya.
Jadi kayak gini nih, travel garis minus mobil garis datar Lampung gitu ya. Nah, dan itu selalu menggunakan keyword. Dan itu selalu menggunakan keyword namanya. Jadi jangan gini, banyak yang sudah kita temuin di beberapa website teman-teman yang lain, dia buatnya dari hasil WA. Dari hasil WA dicemplungin aja ke dalam itu ya. Masukin diupload ke dalam WSP-nya. Bisa sih bisa, cuman kalau kita lihat WA itu apa sih isinya WA kan bingung juga apa isinya itu. Saya nggak ada ya, saya nggak punya nomor foto. Ada foto WA kan WhatsApp apa-apa gitu ya, nggak jelas. Nah, kita disarankan supaya untuk penamaan ya, untuk penamaan gambar, nama file gambar, gunakan keyword. Jadi travel mobil Lampung Jakarta atau travel mobil Jakarta Lampung gitu ya. Fungsinya apa? Nah, kita lihat di sini. Baru kita lihat kenapa seperti itu. Kita lihat fungsinya. Jadi itu sangat membantu optimasi juga, ya. Sangat membantu optimasi. Jadi pada saat orang katakanlah di sini searching harga tiket mobil Jakarta Lampung gitu ya. Enter. Nah, ini sorry. Enter. Nah, gambar itu ikut di sini. Karena dia menggunakan nama filenya menggunakan keyword. Nah, kalau tidak menggunakan keyword, contoh ini gambarnya 1.jpg. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Hanya tulisannya aja yang ada, gambarnya tidak muncul di sebelah kanan. Makanya diusahakan kalau menggunakan nama file gambar, gunakan keyword yang kita lagi posting gitu. Makanya kan kadang kita bingung lihat Google nih, kok di sini ada gambar, yang ini nggak ada gambar. Ini nggak ada gambar, tiba-tiba di sini ada gambar. Ya, karena dia menggunakan keywordnya. Ya, jadi untuk penamaan gambar itu seperti itu aja. Wajib aja kita buat supaya rapi ya. Karena itu memang salah satu bagian optimasi juga sih sebenarnya. Ya Pak, melanjut Pak, sebetulnya kalau untuk gambar, kelebihan atau kekurangan JPG dari MPEG itu apa sih Pak maksudnya, atau kelemahan-kelebihannya gitu loh Pak? Sebenarnya sih kalau MPEG bukan gambar, video kan ini Pak? Bukan. Tadi apa ya? Bitmap, JPG, PNG PNG, Pak. PNG. Sebenarnya sama aja sih Pak. Jadi sebenarnya tergantung gambar itu diambil pakai apa. Kalau memang resolusinya, walaupun resolusinya bagus, kameranya kamera bagus, terus dia simpan pakai PNG, mau pakai JPEG, mau pakai JPG, sama aja. Itu kan hanya extensionnya aja, Pak. Kadang memang ada bilang bagusan pakai ini, enggak. Kalau menurut saya itu tergantung dia ambil gambarnya pakai apa gitu, ya. Kan macam-macam orang ngambil gambar. Bisa pakai kamera handphone, bisa pakai kamera Sony, bisa kamera yang lain-lain, sama aja Pak. Jadi kalau untuk yang itu Pak, yang tadi Bapak untuk yang Notepad Pak, itu Bapak pakainya Notepad apa ya Pak ya? Tadi untuk di sini aja, ini Notepad online Pak. Jadi nanti Bapak cari aja di gini, Bapak cari aja di Google atau di sini, tulis aja di sini Notepad online. Jadi Bapak nggak perlu, tadi sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Notepad yang punya Windows. Cuman kan kalau saya pakai menggunakan Notepad Windows, itu kan nggak ke-share nanti ke Bapak Ibu, nggak kelihatan sama Bapak Ibu. Ya, yang Notepad Windows itu loh, bawaan Windows. Makanya saya pakai Notepad ini, karena apa? Supaya Bapak Ibu bisa lihat. Karena saya masih di layar ini. Kan ini lagi share layar ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai ini nggak apa-apa. Silakan ketik aja Notepad online. Ya, baru klik online Notepad, sama aja sih sebenarnya, fungsinya sama. Ya, satu lagi Pak, terakhir Pak, tadi yang barusan Bapak tanya sampaikan ke teman yang sebelumnya. Ya. Itu kalau COWA itu kan untuk menunjukkan nomor WA kita. Kalau COD6 itu kan untuk kotak ya Pak ya, untuk apa? Keyword, menampilkan keyword. Ya, kalau COWA itu kan untuk menampilkan WA kita. Betul. Nah, itu untuk menampilkan keyword ya Pak ya? Betul. Kalau SEO baca itu untuk menampilkan apa Pak? Baca artikel selainnya. Contoh gini Pak ya. Mana tadi? Nah ini.
Nah, ini SEO baca. Dia bilang baca juga harga laptop terbaik. Jadi suruh baca artikel yang lainnya. Kan ini ada di sini ada jual laptop nih. Baca juga. Nah, ini ya ya hanya ini salah satu teknik optimasi juga sih sebenarnya. Ini kan disuruh baca juga lihat harga tiket. Kayak di Shopee sama juga sih begitu. Jadi waktu kita belanja-belanja kan suka di bawahnya itu ada lagi produk lain ditawar-tawarin. Ini ada jual laptop nih, ada sewa laptop nih gitu kan. Itu fungsinya SEO baca itu, Pak. Pak, mau tanya Pak, yang Silakan, resign Pak. dulu aja Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya, ini kan kalau saya kan sudah beli WP ya, Ya, WP. dan sudah selesai, tapi saya belum pergunakan karena saya masih belajar di apa namanya di online-nya yang di sampelnya. Nah, masalahnya bukan masalah yang sekarang Bapak pakai ini adalah nih WSP yang biasa aja atau yang tumpang, Pak? Soalnya kan saya tahu-tahu kalau yang biasa itu katanya kalau yang untuk banyak produk atau banyak niche-nya itu dianjurkan pakai yang tumpang sari. Apakah yang WSP yang reguler itu bisa juga buat yang produk yang banyak banyak kategori gitu? Bisa, Pak. Tadi kan tumpang sari. Jadi bahasanya jadi semuanya WSP itu sama, cuman cara penggunanya aja. Kan ada WSP, satu WSP itu memang dia hanya satu produk. Ya, contoh saya cari dulu tadi. Nah, ini dia punya WSP. Jadi bukan tumpang sari jatuhnya. Dia memang WSP dia itu hanya untuk jual rental komputer, rental laptop. Jadi hanya satu jenis produk, yaitu jual penyewaan semua perangkat komputer dan teman-temannya, printer dan lain sebagainya. Nah, artinya karena memang ini produk dia satu udah gitu. Nah, kalau yang tumpang sari artinya kita bisa juga ini jadi bisa satu, bisa juga kita jualan barang lain juga di dalamnya gitu loh. Jadi kita bisa jualan yang lain karena harapan kita gini. Aslinya kita punya produk itu seperti saya tadi, aslinya saya punya produk itu cuma travel mobil. Tapi sambil menunggu travel mobil saya ini laku, saya jualin juga punya teman-teman yang lain. Siapa tahu dapat istilahnya lagi panen, dapat ada yang beli peta atau ada yang beli yang lain-lain gitu ya. Artinya sambil menunggu itu ya saya dapat juga komisi atau cuan dari tempat lain. Itu tumpang sari. Itu kan tumpang sari itu hanya bentuk programnya, Pak. Program tumpang sari. Nah, kalau kita tanya, Pak, program tumpang sari pakai apa, Pak? Boleh pakai PSP, boleh pakai PKP. Sama aja. Tekniknya aja, Pak, programnya aja yang beda. Sama, Pak. Jadi nggak ada WSP tumpang sari, nggak ada, Pak. Itu cara kita aja, cara kita menggunakan WSP itu mau digunakan jadi satu produk atau memang kita gunakan untuk banyak produk. Ya, itu sih, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Oke, silakan, Pak. Udah, Pak ya? Pak, yang tadi Pak Tony, Habis, Pak. Silakan. tadi WSP yang dilarang itu kan produk digital itu kan salah satunya yang kripto atau yang judi. Ya. Kalau yang diperbolehkan yang lain selain itu apa tuh Pak ya? Ya, pokoknya Kayak kursus-kursus. kategori yang agak susah itu biasanya asuransi. Asuransi. Bukan dilarang, tapi memang dia kadang-kadang ada masalah juga itu. Trading boleh, Pak? Trading apa lagi? Kalau 11-12 ya. Udah kalau boleh mah bisa. Kalau WA Blast masih bisa. Karena Itu WA lebih ke fisik Pak ya, disarankan ya. jasa sama fisik Produknya ya. sebenarnya bisa. Yang penting memang tidak. Jadi sebenarnya pemerintah pun tidak mutlak menyatakan melarang ini, melarang itu, ya. Cuma kami dari pengalaman kita dibuat sulit kalau mau posting-posting seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang melanggar hukum memang langsung kita di-ban, nggak pakai nanya-nanya, kita langsung di-ban habis. Tapi kayak model-model asuransi, kadang-kadang Padahal asuransi pemerintah juga punya tuh Pak. Iya, artinya bukan dilarang, bukan di-ban, tapi kita dibuat susah dibuatnya.
Nggak tahu, saya Hmm. juga sampai sekarang masih bingung. Termasuk yang itu Pak, yang kripto itu kayak pemerintah kan juga ada target itu Ya, pencapaian perdagangan kripto tahun ini kan begitu. iya Nah maksudnya ini gini kita Pak, diskusi aja Pak ya. betul-betul. Kita memang gini, dari pengalaman aja sih Pak. Sekarang kita perbolehkan, kayak asuransi, nggak mungkin nggak boleh Pak. Asuransi itu kan sangat membantu sebenarnya. Iya, Ya. Tapi kadang-kadang waktu BPJS. kita masuk di situ, sangat sulit kita naikinya. Sangat sulit buat di Google itu. Jadi soalnya untuk jadi masuk ke halaman di Google aja susah banget. Terus ada lagi satu lagi gini, yang kejadian di kita ya, kayak umroh. Umroh itu jangan pernah kita bicara deskripsi itu ada kata visa. Saya juga nggak tahu kenapa Google nggak mau itu. Jadi jangan ada kata visa di situ. Kata apa Pak? Visa, visa. Visa. Oh. Contoh kita buat kan ada apa umroh plus apa gitu ya. Terus di deskripsinya kami siap mengurus visa Anda. Padahal kan niatnya baik. Tapi sih Google nggak mau ada kata itu. Begitu kita hapus, naik. Makanya kita dari pengalaman kita aja sih Pak. Jadi tidak ada menyatakan oh ini nggak boleh, ini boleh enggak. Cuman dari Oh, pengalaman kita susah banget naikin barang gituan gitu. Iya, 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 iya. Gitu ya. Artinya gini, Bapak udah berdarah-darah tapi nggak ada hasilnya kan kasihan juga. Jadi mendingan dihindarin aja gitu. Ya Pak ya. Pak, kalau tembakau gimana Pak? Tembakau nggak apa-apa Pak. Ya, beserta alat lintingnya gitu. Nggak apa-apa. Nggak dilarang pemerintah. Nggak masalah. Tembakau ya. Nggak Iya apa-apa. Pak, tembakau Pak. Tembakau nggak apa-apa, aman. Nanti tujuannya untuk dibuat rokok lintingan gitu loh Pak. Ya, makanya nanti kita coba, karena gini Pak, kadang kan customer yang komplain ke kita, Pak kok ini produk saya susah banget sih Pak di Google. Ya kita nganalisa dulu, kita cari-cari kenapa masalahnya apa, nggak tanya karena itu gitu. Itu yang saya bilang tadi, dilarang sih enggak, cuma dari pengalaman kami, kita dibuat susah gitu. Daripada kita susah, mendingan kita keluarin aja itu kalimat itu gitu kan. Gitu Pak. Berarti ada kategori ini Pak ya. Mana yang running, mana slow, mana fast itu bisa ya. Nah, kalau dibilang ada kategori, saya bilang juga enggak. Kalau ada kategori kan berarti ada listnya. Ini enggak ada listnya. Oh, enggak ada. Namanya Google kan suka-suka dia, Pak. Dia udah menguasai dunia ini. Makanya kita Termasuk yang itu Pak, rekomendasi yang dari TTK ya. Itu kan katanya ada produk-produk yang kita bisa bantu untuk apa? Jualan gitu kan. Oh iya, itu dari vendor sih bisa. Di sini ada yang masuk dari peternak PES 4 nggak? Belum. Belum ya. Nah, peternak PES ini bagus nih, Pak. Udah banyak closingan. Saya Pak Tony udah sempat. Ya Pak, Ibu siapa? Bu Ratna ya? Bu Yuni. Iya Bu Yuni Ratnawati Pak. Ibu. Iya, Bu Yuni Ratnawati. Iya, saya Ibu dokter. Tapi nanti saya mau ikut masuk yang grup pemula nggak apa-apa ya Pak ya? Ya justru yang saya tunggu Ibu di sini. Ya nggak apa-apa Bu. Saya tahu karena apa? Saya tahu di peternak P4 Ibu kan lagi sibuk-sibuknya. Saya tahu. Makanya saya minta tolong tadi ke Mbak Tika, tolong walaupun peternak P4 5, 6 ataupun berapa, tolong diundang ke sini karena di dalam grup-grup itu ada beberapa 1-2 orang memang USP-nya nggak diapa-apain. Iya. Karena waktu sibuk atau apalah gitu. Yang penting saya minta diundang semua sini biar kita ngobrol-ngobrol dan bagaimana cara menanganinya gitu ya. Ya. Oke, saya lanjut sebentar ya, materi dikit lagi. Sebelum asar nih, dikit lagi kok. Jadi gini, tadi kan kita sudah masuk ke produk. Oke. Nah, mungkin kalau tadi punya Bu Berta tadi, nah nanti Bapak Ibu juga punya seperti itu juga dapatnya. Oh, ini USB saya kosong, nggak ada isinya, nggak ada apa-apa, jelek amat. Memang, kan gitu. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, ibaratnya gini. Bapak Ibu itu beli ruko, ya, beli ruko kosong. Nah, tugas Bapak apa? Satu, percantik rukonya. Kedua, isi barangnya, produknya, ya. Itu tujuannya kan itu. Nah, kami WSP yang kami berikan itu memang rukonya. Tadi Bu Berta apa? Saya lupa namanya. Nah, itu kan memang kosong melompong gitu ya.
Nah, sekarang bagaimana cara mempercantiknya kan gitu. Itu dulu ya. Kalau mengisinya kan tadi udah ya. Cara mengisinya kita udah buat bahwa untuk kategori laptop masukkan dalam laptop, untuk kategori kipas angin masukkan dalam kipas angin gitu ya. Itu sudah cara menyusun produknya. Nah, sekarang dari WSP ini kita mau mempercantik gitu loh. Kadang Pak Moto mikir, kok orange sih Pak? Saya nggak suka warna orange, saya maunya warna biru. Bisa, kan gitu. Nah, bisa seperti itu. Jadi caranya seperti apa itu yang penting dulu ya. Oke, kita masuk kembali ke si panel MS tadi. Jadi semua apa yang akan terjadi di luaran sini, di bagian sini, itu selalu dilakukan di sini. Mau penambahan, pengurangan, penghapusan, itu selalu dilakukan di sini. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara merubah-rubah sedikit-sedikit warnanya gitu ya. Nah, ambil Pak Tony, contoh. izin tanya boleh? Silakan Pak Budi. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam. Ton, Ya. mohon maaf, saya itu belum punya WSP, cuman punya produk dongkrak usaha sama Max Tool. Ya, betul. Berarti kapan itu ada Zoom terkait dengan dongkrak usaha atau Max Tool? Oke, Max Tool sudah sih Pak sebenarnya. Nanti kita undang lagi Pak ya. Jadi Max Tool itu sebenarnya kalau saya pribadi sudah ada sekitar 7 kali Max Tool. Nanti WSP juga saya gitu, saya ulang-ulang lagi karena memang saya pengen teman-teman itu belajarnya kalau diulang-ulang kan lama-lama ngerti gitu ya. Kalau yakin juga karena kebetulan saya ini orang teknis murni. Jadi kalau cuma saya ajarkan sekali, ya mohon maaf mungkin sekitar 30% yang ngerti. Setelah itu lupa gitu ya. Nanti ada DU sama Maktul. Sekarang ada DU apa? sudah ada 1000 kuota. Fokus ke WSP Pak dulu Pak. Ya, nanti DU nanti apa ya? Nanti saya jadwalkan kok. Ya. Ini Pak ada tanya Pak tadi pengisian di konten hidden itu Pak, itu nanti nampaknya di mana itu Pak? Gimana Apa yang Pak? di situ Pak? Maaf ketinggalan tadi. Di pengisian konten hidden itu. Yang itu ini kan nanti nampilnya di mana itu Pak nampilnya? Apa yang harus diisi situ tadi? Jadi yang mau diisi di sini Pak ya? Ya di tadi Pak, di kategori tadi. Kategori ya, konten hidden kan tadi ada pengisian konten hidden. Oh iya. COD-NAI Pak tulisannya tadi. COD-NAI Pak. Oh, sama ya. Sama, COD-NAI dulu nanti kita lanjut. Ada kok sebenarnya yang lain, tapi COD-NAI dulu. Jadi gini, COD-NAI itu dia akan, jadi pada saat orang atau kita mengklik kategori, di sini kategori nama orang lagi, kategori laptop gitu ya. Nanti COD-NAI itu akan berubah jadi laptop. Nanti saya jelaskan sedikit Pak ya. Habis, ini masih udah mau masuk ke situ sih. Sebentar Pak ya. Oke, kita sini dulu deh, biar cepat. Nanti kita masuk ke situ. Nah, sekarang bagaimana cara ngatur-ngatur si tampilan depan sini ya. Bagian depan sini kita bisa atur nih. Nah, caranya gini, Bapak Ibu masuk ke tadi panel MS ya, panel MS ya. Kemudian masuk ke menu pengaturan. Oke, menu pengaturan. Oke. Pertama ada jenis tipe atau website, tipe website. Di itu ada dua, ada tipe web profil atau katalog online atau online shop, toko online atau e-commerce. Nah, yang kita tampilkan di sini itu yang seperti ini, itu jenisnya adalah web profil. Oke. Nah, bagaimana bentuk dengan online shop? Nah, kita coba aja pilih. Jadi seandainya Bapak ingin, asar lagi. Oke. Nah, ini tinggal pilih sini aja nih. Coba kita tes. Submit. Nah, bentuknya akan berubah. Bentuknya berubah nggak? Nggak berubah, Pak. Cuman di sini bukan pesan, yang ada beli. Karena itu adalah online shop. Nah, kalau dia beli, begitu diklik, kalau tadi kan kalau pesan kita klik masuk ke nomor WA. Tapi kalau di sini, kalau dibeli,
si pembeli diminta mengisi jumlahnya. Mau beli berapa pieces, gitu kan? Contoh 5, ya, 5 pieces. Nah, harganya kebetulan dikosongin kan, akhirnya harganya 0. Nah, kalau mau terus nanti diminta namanya siapa, emailnya apa, nomor kontaknya, tujuan pengiriman kemana, kan gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan, jadi tergantung produk Bapak Ibu ya. Kalau produk Bapak Ibu mau jadi online shop, pilih ini online shop. Tapi kalau Bapak Ibu modelnya kalau mau pakai web profil, pilih web profilnya gitu. Itu yang pertama. Nah, kedua, yang ini nggak usah diganggu dulu ya. Angka-angka ini nggak usah diganggu, nanti terlalu rumit. Nah, kemudian di warna. Nah, warna Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu saya pengennya tadi warna ini, warna si warna menu ini warna jangan oranye, maunya warna lain. Nah, tinggal Bapak pilih, habis pengaturan dasar tuh ada warna ya. Ini warna background menu. Nah, warna background menu namanya. Tinggal diklik. Saya maunya warna biru. Tinggal cek di sini warna biru di sini, cari. Baru biru yang mana? Biru hitam banget, biru halus sampai putih gitu ya. Tinggal Bapak Ibu geser-geser aja nih. Geser-geser ini, lihat ininya nih warnanya. Oke, setelah selesai, yakin, submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, warnanya jadi biru ya. Warna ininya jadi biru. Sama tulisan ini juga biru. Nah, tinggal nanti Bapak seleranya seperti apa. Nah, ini masih oranye. Nah, ini namanya catatan kaki. Nah, catatan kaki ini kita mainnya di footer. Nih, ternyata footernya masih warna oranye. Kita ganti aja, terserah Bapak Ibu mau warna apa. Kalau mau disamain dengan ini boleh. Ya, tinggal warnanya diklik, ya, arahkan ke warna biru. Contoh mau dibirukan. Baru birunya biru muda atau biru tua, tinggal geser-geser aja. Nah, baru submit. Oke. Nah, sudah. Ini juga udah. Oke. Itu ya salah satunya. Nanti warna-warna lain terserah. Mau warna menunya jangan warna putih deh, saya maunya warna oranye. Ya, tinggal ini aja ganti warna font menu. Jangan putih, maunya warna oranye. Warna oranye itu seperti ini. Tarik di sini. Oke. Submit. Oke. Nah, ini warna menunya warna oranye. Tergantung Bapak Ibu deh, seleranya seperti apa. Tapi kalau bisa warna tulisan dengan warna belakang jangan sama. Itu pasti hilang, nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Gitu aja sih Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, saya mohon untuk pertemuan kita selanjutnya diminta apa ya? Untuk melakukan posting sebanyak 5 produk. Jadi setelah Bapak Ibu nanti mau lakukan posting di website masing-masing ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum aktif USP-nya, silakan update di sini, nggak apa-apa, di ilmu tadi. Apa namanya itu? Link ilmu. Ya, saya ingin tahu juga, artinya gini, saya hanya mau analis saja kemampuan Bapak Ibu sudah sejauh mana. Kalau memang masih belum jauh, saya ulang dari awal aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat nanti sudah banyak yang berhasil, katakanlah 80% udah bisa posting, berarti saya tinggal maju gitu ya. Gitu ya. Pak, bisa ambil dari vendor Pak, TTK. Silakan. Jadi vendor kita itu ada ini. Kita punya produk vendor namanya Kerajaan Bisnis Mayadi. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat itu ya di rekaman Zoom-nya ya. Nah, ini rekaman Zoom-nya itu ada Kerajaan Bisnis Mayadi. Ini vendor kita semua. Silakan Bapak Ibu boleh ambil dari sini produknya untuk latihan. Ya, di sini ada aplikasi, ada elektronik, ada fashion. Silakan diambil dari sini. Nah, cara ambilnya Pak? Ya? Cara ambilnya? Nggak, maksudnya ini cara ambilnya. Contoh nih masuk ke apa ya, elektronik. Ini diklik aja nih, klik sini. Nah, dia ada deskripsinya di sini Pak. Kalau syukur-syukur Bapak posting di website Bapak sendiri, terus ada leads dan closing, ternyata dia kasih komisi nih Pak, 5%. Kan gitu, syukur-syukur gitu kan. Makanya rajin-rajin posting vendor. Kalau contoh ada yang beli, ini ada yang sewa
si laptop ini nyewanya 100 unit lagi kan. Nah, Bapak dapat 5% komisinya, Pak. Makanya kita arahkan kenapa pakai vendor yang ada di titik terang. Mungkin kalau di vendor lain kita nggak jamin persentasenya dikasih atau enggak gitu loh. Kalau ini memang sudah kita seleksi, Pak. Udah seleksi pasti dikasih. Karena nah Ibu Ratna tadi udah tahu kok di Peternak Pet 4 itu udah banyak dapat orang, udah pada dapat Bu ya. Kemarin saya dapat rumah kayu, Pak. Mudah-mudahan closing udah bikin RAB. Sama dengan Pak itu dong, Pak Geri Bandung. Pak Jerry, ya. Jadi udah closing Bu, diam-diam aja, nggak mau bagi-bagi. Kalau Pomigor itu banyak banget tuh leadnya, Pak, saya. Iya itu. 15 Makanya, kan. jadi buat ini Bu, buat teman-teman penyemangat, buat teman-teman. Jadi Bapak udah, Bu Juni udah dapat berapa miliar Bu komisi? Komisi kayaknya nanti tinggal Mak Brudul, amin. Amin, amin. Oke deh. Gitu ya Bapak Ibu ya, ngambilnya dari sini aja. Dari tadi ada bocoran Pomigor. Di sini ada Pomigor, terus ada rumah kayu. Rumah kayu. Lagi laku-lakunya katanya itu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sorry maaf, ini karena waktunya untuk waktu sholat. Kita akhiri dulu. Tadi gimana ya untuk grup, nanti Mbak Tika aja yang munculin ya. Jadi nanti dimasukin lagi bagi Bapak Ibu yang nanti dibuat website pemula grupnya ya. Nanti grupnya gitu aja biar Bapak Ibu Boleh satu Pak. Ya, gimana? Pak Tony, untuk artikel bisa buat web link referral nggak? Boleh nggak Pak di itu Pak? Buat apa Pak? Web link referral di Link artikel Pak. Kalau bisa untuk awal-awal jangan menggunakan link eksternal. Jadi kita nge-link ke website lain kan? Betul Pak. Nah, jangan dulu. Nanti kalau udah bagus, baru kita boleh main link luar. Mempengaruhi Pak. Oh baik, makasih Ya. Pak Tony. Nah, nanti kalau udah bagus saja boleh Pak. Pak, tadi Ya. Bapak infokan ke kita bahwa Bapak sudah 7 kali maksul. Boleh dong Pak, dari awalnya Pak maksul di share Pak untuk rekamannya Pak, biar kita bisa Rekamannya, oke, rekamannya saya ada di sini Pak. Sebentar ya, sorry. Rekaman saya boleh di Bapak Ibu lihat di YouTube. Nanti caranya gini. Nanti Bapak Ibu di YouTube saya. Jadi gini maksudnya Putra Madeira. Maktul. Ya. Gitu caranya buat Maktul. Putra Madeira Maktul. Nah ini semua yang ini belajar Maktul 2. Terus tutorial Maktul susun keyboard sudah 2 kali ya. Nah ini belajar Maktul lagi ada 3 kali. Kelas belajar Maktul ada 4 kali. Itu saya semua. Jadi nanti Bapak bisa dilihat di sini ya. Nah, ini belajar Maktul juga masih saya. Ini saya belajar Maktul membuat banner di WSP. Itu saya juga ada. Maktul 3 juga. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Nah ini Maktul hari pertama Peternak Pet. Lebih kayaknya 7. Ya, nanti Bapak gini aja nih, Putra Asli Madeira Maktul di YouTube itu ada semua, Pak. Jadi Bapak bisa dapat semua YouTube saya. Gitu Pak ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau nggak ada lagi, mohon maaf nanti. Ya, Boleh nanya satu Pak. Ya, Pak Pak Tony. Jendri, silakan Pak Jendri. Ini Pak, nanya bioling Pak, boleh Pak ya sebentar Pak ya. Oh, bioling ya, coba deh. Ini Atau Japri Pak, Pak, Japri Pak. oh Japri aja Pak ya. Baik Pak. Ya. Soal teknis maksudnya Pak. Iya makanya Japri, jadi nggak Ah, enak baik, sini. makasih Pak. Masih panjang lebar kita cerita itu. Baik Pak, Oke, makasih. dari Pak Jendri ya. Ya Pak. Oke, Pak, ini Bu Usta ini ya. Oke, mau tanya yang Ya, CTR ada silakan. Kak? Itunya juga. Zoom Gimana? rekaman CTR. CTR ya? CTR. Iya, Ya, di Zoom Japri aja. rekamannya ada. Japri aja Bu, kalau selain WSP ya, nggak enak. Oh iya. Nanti kita bahas panjang lebar kalau Japri. Oke, gitu aja. Ada yang lain? Makasih Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, nanti saya undang lagi, bisa jadi hari Jumat ya. Jadi minta tolong untuk job desk-nya
tolong diposting minimal 5 produknya mau diambil dari vendor titik terang boleh, tadi ada di Kerajaan Bisnis, atau produk sendiri boleh. Digital marketing. Nah, jadi maksudnya supaya apa? Saya pengen analisa Bapak Ibu nangkapnya sudah sejauh mana. Kalau memang Bapak Ibu 30% yang bisa, saya ulang lagi dari nol. Saya pengen Bapak Ibu itu bisa, benar-benar bisa, gitu ya. Oke ya Bapak Ibu ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Berhenti bisa ya Pak ya. Ya. Jangan Ya, lupa berhenti Pak, bisa bikin juga ya grupnya, Pak. Oh ya, nanti saya ke Bu Tika deh. Saya suruh minta tolong nanti dikirim lagi ya linknya. Oke. Nomor HP-nya. WA grup ya Terima Pak. kasih Bapak Ibu sekalian. Makasih, Pak. Izin, saya Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.